Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Windari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 kelas B, tepatnya di Politeknik Kesehatan Makassar. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas anatomi yang ke-5. Dan dosen pengampunya sendiri adalah Ibu Yomil Fasni Tanjung Mulu SSTN Kes. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah anatomi, fisiologi mulut dan kelenjar saliva. Di pembahasan kali ini, mari kita bahas mulut dulu yuk. Nah, mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan. Nah, apa sih yang dinamakan mulut? Nah, ini adalah mulut. Rongga mulut dibagi menjadi beberapa bagian. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada yang dinamakan platum drum. Yang kedua adalah platum mole. Ada juga yang dinamakan uvula. Kemudian ada kolumna posterior dan kolumna anterior, tonsil dan lidah. Nah, sekarang tadi kita udah bahas tentang mulut. Sekarang kita bahas di bagian-bagian lainnya. Di bagian lainnya ada apa sih? Nah, di dekat mulut itu ada apa? Ya, betul, ada yang dinamakan gigi. Mari kita cari tahu apa sih itu gigi. Nah, gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. Adapun fungsi gigi adalah berfungsi dalam proses pengunyahan makanan. Gigi tersusun dari beberapa komponen, yaitu email, dentin, pulpa, gingiva, tulang alveol, membran, periodontal, dan cementrum. Nah, tadi kalian udah tahu apa itu gigi. Sekarang di dekat gigi ada apa? Ya, betul, ada dinamakan lidah. Mari kita bahas pengertian dari lidah. Nah, lidah adalah salah satu indera, yaitu indera untuk pengecap atau perasalah. Nah, permukaan belakang lidah yang terlihat pada saat seseorang membuka mulut ditutupi oleh selaput lendir yang mempunyai tonjolan-tonjolan yang bisa disebut dengan papila. Pada papila ini terdapat alat pengecap, taste bud, untuk mengenal rasa manis, asin, asam yang terletak di ujung depan dan yang pahit terletak di pangkal lidah. Bagian-bagian dari lidah itu sendiri yaitu ada yang dinamakan epiglotis, tonsil palatina, tonsil lingual, foramen cecum, papilla siropalata, papilla fugiformis, dan yang terakhir yaitu papilla filiformis. Nah, itu dia tadi pengertian dan pembahasan tentang materi mulut. Sekarang kita beralih ke pengertian materi tentang kelenjar saliva. Secara istilah, saliva berasal dari kata benda yang berarti kolektif. Istilah ini menggambarkan bahwa saliva dihasilkan oleh berbagai macam sumber yang berbeda-beda. Saliva sebagian besar disekresikan oleh kelenjar eksokrin di dalam rongga mulut yang disebut kelenjar saliva. Adapun fungsi dari kelenjar saliva adalah untuk melicinkan dan membasahi rongga mulut sehingga membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Kemudian mengontrol kenyamanan lidah dalam bergerak. Selanjutnya, untuk membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan dan kuman. Apalagi ya yang selanjutnya untuk membantu proses pencernaan makanan melalui aktivitas enzim dan lipas ludah. Kemudian mempunyai aktivitas antibakteri dan sistem buffer. Sekarang mari kita bahas tentang anatomi pada kelenjar saliva. Berikut adalah penjelasannya. Berikut ini adalah anatomi kelenjar saliva. Nah, pada gambar tersebut ada yang dinamakan kelenjar parotid gland, yaitu kelenjar saliva yang terbesar. Kemudian ada yang dinamakan kelenjar
submandibular gland yang terletak di segitiga submandibular yang terdiri dari bagian anterior dan posterior M. Kemudian ada yang dinamakan sublingual gland, yaitu kelenjar salivah yang berukuran paling kecil yang terletak di dalam dasar mulut antara mandibular dan M. genioglossus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau bawakan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tugas video yang selanjutnya.